Gempa magnitudo 6,6 di Banten rusak puluhan rumah. Polisi resmi menetapkan komika Viko Fahriza sebagai tersangka kasus penyalahgunaan narkotika. Dihantui peningkatan infeksi COVID-19, puluhan ribu umat Hindu gelar ritual renang di perairan Sungai Gangga. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam iNews Pagi melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadirkan beberapa informasi menarik lain. Di antaranya 6 sekolah di Jakarta Selatan ditutup sementara karena sejumlah murid dan guru sekolah positif COVID-19. Bersama saya Fazilah Keronisa, inilah iNews Pagi selengkapnya. Pasca dilanda gempa bumi di wilayah Provinsi Banten, puluhan rumah rusak dan roboh. Hingga Jumat malam, dari data Polda Banten, kerusakan yang signifikan berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Gempa yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Banten menyebabkan puluhan rumah, sekolah, dan fasilitas lainnya rusak dan roboh. Hingga Jumat malam, dari data yang dihimpun Polda Banten, dampak kerusakan yang signifikan berada di wilayah Kabupaten Pandeglang, yaitu sebanyak 54 unit rumah mengalami kerusakan, dan Kabupaten Lebak sebanyak 40 rumah rusak. Kerusakan diantaranya ini beberapa tembok rumah warga roboh hingga rumah yang retak nyaris ambruk. Meski sejumlah rumah rusak, namun belum ada korban jiwa yang dilaporkan. Gempa bumi dengan magnitudo 6,6 yang mengguncang Banten menimbulkan kepanikan warga. Saat gempa terjadi, warga di sekitar Banten berlarian keluar rumah. Baru saja kejadian gempa bumi. Gempa bumi dengan magnitudo 6,6 melanda sumur Banten pada pukul 4:05 sore. Seketika, warga yang berada di dalam rumah berhamburan keluar. Alhamdulillah sumur aman. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Guncangan yang kuat menyebabkan kerusakan bangunan, rumah, puskesmas maupun sekolah. Salah satunya Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 4 Pandeglang. Rilis sementara dari BPBD Pandeglang, gempa Banten berdampak pada 15 kecamatan. Wilayah terdampak diantaranya Kecamatan Cikesik, Cibaliung, Panimbang, dan Kecamatan Sumur. Hingga kini, BPBD masih menghitung jumlah kerusakan yang ditimbulkan dari gempa Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah rumah di 3 kecamatan di ujung kulon Pandeglang, Banten rusak akibat gempa. Aparat gabungan masih mendata dampak gempa di wilayah tersebut. Warga kampung Picung, Desa Sinarjaya merekam kondisi lingkungannya sesaat setelah diterjang gempa. Sejumlah rumah rusak dan ambruk pada bagian atap dan dinding. Kerusakan juga terjadi pada rumah warga di Kecamatan Cigelis. Sementara di Kecamatan Cibaliung, bangunan sekolah MTS Sukajadi rusak cukup berat akibat gempa. Hingga kini belum dilaporkan adanya warga yang menjadi korban akibat gempa. Di kampung Ciawi, setelah terjadinya bencana gempa yang terjadi di wilayah Sumur, alhamdulillah korban jiwa tidak ada yang mengalami korban jiwa, namun kita mengimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada dengan kejadian tersebut. Saat ini petugas dari Polsek Sumur masih melakukan pengecekan di sejumlah titik lokasi terdekat gempa. Berdasarkan data sementara terjadi kerusakan pada rumah warga namun tidak menimbulkan korban jiwa. Dari Serang, Banten, Mahesa, iNews melaporkan.
Gempa berkekuatan magnitudo 6,6 yang mengguncang Jakarta, Banten, dan daerah lain tidak berpotensi tsunami. BMKG meminta warga tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Izinkan kami, BMKG, menyampaikan informasi terkait gempa bumi tektonik dengan kekuatan 6,7 yang terjadi di selatan Banten dan tidak berpotensi tsunami. Terjadi pada hari Jumat 14 Januari 2022 pukul 16.05 atau 16:05:41 waktu Indonesia bagian Barat di wilayah selatan Banten. Gempa tektonik tersebut dari hasil analisis BMKG menunjukkan parameter yang terupdate kekuatan 6,6. Jadi yang pertama terbaca 6,7, kemudian dengan lebih banyak data masuk terupdate 6,6. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,21 derajat lintang selatan dan 105,05 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 132 km arah barat daya kota Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten pada kedalaman 40 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi lempeng Samudra Indo-Australia menunjang ke bawah lempeng benua Eurasia, atau tepatnya ke bawah Pulau Jawa dan Pulau Jawa yang menerus hingga ke Nusa Tenggara. Gempa magnitudo 6,6 di Banten juga dirasakan hingga ibu kota. Gempa membuat pegawai di sejumlah perkantoran panik. Gempa dengan magnitudo 6,6 di Banten dirasakan beberapa detik di wilayah Jakarta hingga membuat pegawai di sejumlah perkantoran di Jakarta panik. Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko bersama staf yang saat itu tengah menggelar rapat di lantai 2 berupaya menyelamatkan diri, khawatir gempa menimbulkan kerusakan. Saat evakuasi pun, petugas keamanan mengimbau agar para ASN dan staf menggunakan tangga dan menghindari penggunaan lift. Begitu juga dengan para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang berada di dalam gedung. Tak hanya pegawai, awak media juga turut keluar dan memilih berada di halaman depan gedung KPK. Kepanikan juga terjadi di kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berada di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Para pegawai langsung berhamburan keluar gedung lantaran khawatir guncangan akan semakin membesar. Sementara di sekitar gedung perkantoran kawasan Kebon Sirih Menteng, Jakarta Pusat, para karyawan langsung turun menuju tangga darurat dan menuju lobi gedung perkantoran. Ratusan karyawan berkerumun di luar gedung perkantoran. Wah, terasanya cukup jelas sekali, soalnya sampai benar-benar sampai sekarang adrenalin saya sampai masih kerasa banget ini. Sebelumnya belum ada. Iya, soalnya kan ya mungkin belum update kali sayanya ya. Saya lagi sholat. Iya, pas tinggal rakaat terakhir kok goyang, saya kira saya pusing kan. Saya bilang, kok makin lama makin kenceng, jadi saya kabur, iman saya goyang. Gempa magnitudo 6,6 mengguncang Banten pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Tepatnya berada di jarak 40 km arah barat daya Sumur, Provinsi Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Di Depok, Jawa Barat, sejumlah pegawai di gedung Pemkot Depok juga berhamburan keluar saat gempa. Sejumlah pegawai turun dari lantai atas gedung menggunakan tangga darurat.
Gempa magnitudo 6,6 terjadi jelang jam pulang kantor. Para pekerja berlari keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Selain pegawai Pemkot Depok, pegawai di beberapa gedung di Jalan Margonda juga panik. Selain di ibu kota, gempa bumi magnitudo 6,6 juga mengguncang sebagian wilayah di Lampung. Di Bekasi, ratusan aparatur sipil negara pemerintah kota panik dan berhamburan keluar gedung. Ngeri. Beginilah detik-detik saat gempa terjadi di gedung Mapolresta Bandar Lampung Jumat sore. Getaran gempa yang dirasakan cukup kuat membuat sejumlah personel anggota Polresta Bandar Lampung dan awak media berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Faiza, salah seorang warga, mengaku getaran gempa terasa cukup kuat dan sempat membuat panik sejumlah anggota Polresta dan awak media di press room lantai 3 gedung Mapolresta Bandar Lampung. Iya, tadi lagi duduk-duduk di dalam, terus tiba-tiba ada gerakan gitu, terus kita diam sebentar, ternyata benar gedungnya goyang gitu. Jadi tadi pada langsung keluar semua, dari atas juga pada turun semua. Merasakan guncangan gempa magnitudo 6,6, seluruh ASN yang bertugas di kota Depok, Jawa Barat berhamburan lantaran panik. Satu persatu ASN yang menyelamatkan diri hanya bisa melalui tangga darurat lantaran lift tidak dapat digunakan saat terjadi gempa. Tim Liputan iNews melaporkan. Demikian laporan. Gempa magnitudo 6,6 yang menerjang Jakarta, Banten, dan beberapa daerah lain menimbulkan kepanikan dan kerusakan. Belum diketahui apakah gempa menyebabkan jatuhnya korban luka maupun jiwa. Dan berikut ini ialah gambar detik-detik kepanikan warga yang berhasil kami rangkum. Polisi menangkap 8 pengeroyok anggota Polri di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Ini sebagai akan kembali sesaat lagi.